Yang menarik Putri dan juga pemirsa, sebenarnya penyebutan nama Budiari ini sudah dari minggu lalu ketika sidang kasus judi online yang melibatkan beberapa orang di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Begitu ya. Tapi kenapa baru ramai sekarang, Pu? Nah, itu yang kita perlu tanyakan ya. Apakah memang tercantum nih dalam surat dakwaan ada 50% loh keuntungan dari menjaga situs-situs online agar tidak diblokir. Nah, langsung saja mungkin kita bahas ya pada pagi hari ini. Yang akan menjawab langsung ini ada Bang Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Freddy. Selamat pagi. Jangan galak-galak nih. Oh, galak-galak. Dan juga melalui sambungan Zoom yang akan menjawab nanti apakah ini masuk ke TPPU atau tidak. Ada Ibu Yenti Garnasih, ahli hukum tindak pidana pencucian uang Universitas Trisakti. Selamat pagi, Bu Yenti. Selamat pagi, Bu Yenti. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya mau langsung ke Bang Freddy terlebih dahulu. Bang Freddy menanggapi isu yang tudingan lah ya. Tudingan begitu ya. Seperti apa Projo melihatnya? Ya, terima kasih ya. Saya diundang di sini, katakanlah fungsinya untuk mengklarifikasi sebetulnya. Mengklarifikasi isu. Ya, saya nggak bilang tuduhan bahkan, cuman isu-isu aja ini. Jadi, karena media juga harus memberikan literasi kepada masyarakat, kepada publik. Sebetulnya kan ini berkembang dari dakwaan. Dakwaan tanggal 14 Mei yang lalu yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Hanya media ya dalam hal ini menurut kami tidak memberikan informasi ya data yang lengkap. Jadi dakwaan itu diambil hanya cuplikan-cuplikan, mungkinnya tidak utuh. Itu yang misalnya jadi kan 50% tadi tidak utuh. Jadi kan begini. Seolah-olah ini kan di masyarakat berkembang tuh. Budiari diduga menerima itu tadi 50%. Padahal kan sebetulnya di dalam dakwaan itu, ini bukan kata saya, kata dakwaan. Ya, di dalam dakwaan itu, nih orang-orang ya terdakwa ini katakanlah melakukan kesepakatan, melakukan kong kali kong bahwa mereka ya membagi-bagi, membuat porsi. Si A segini, si B segini. Nah, ada kira-kira jatah Menteri Budiari segini. Nah, itu kan kesepakatan mereka, ya. Itu tanpa Budiari di dakwaan itu sendiri tidak menyebutkan Budiari tahu dan apalagi menerima. Nah, itu baru di dakwaan. Faktanya memang Budiari tidak pernah tahu kesepakatan itu dan tidak pernah menerima apapun dari proses transaksi mereka itu. Tetapi orang yang salah satu didakwa dalam kasus ini adalah sosoknya Budiari yang menempatkan orang tersebut. Mas Freddy, bagaimana menanggapi? Ya, ini saya jelaskan lagi kronologinya. Ini berdasarkan dakwaan juga, bukan berdasarkan kata saya. Ya. Nah, Budiari itu jadi menteri itu bulan Juli, 17 Juli 2023. Jadi menurut dakwaan itu orang-orang ini pegawai Kominfo ini dan orang-orang yang direkrut mungkin dari luar, tapi sebagian besar ini pegawai Kominfo, ya, itu mulai Januari, ya, mungkin jauh sebelumnya sudah, tetapi dalam dakwaan kita pakai aja dakwaan itu mulai Januari, sebelum Budiari masuk, itu memang sudah mereka memainkan itu, memblokir itu, kerjasama dengan bandar situs-situs judi online ini. Nah, jadi sebelum Budiari masuk, sekali lagi saya tekankan, menurut dakwaan mereka sudah memblokir tidak memblokir situs-situs itu atas permintaan bandar. Oke, kemudian bulan Juli itu 17 Juli Budiari masuk. Perintah Presiden cuma 2 prioritas kepada dia. Pertama, pemberantasan judi online yang harus masif. Yang kedua, memang menyelesaikan BTS itu. Nah, ini dia cuma 1 tahun 3 bulan di kementerian itu. Maka menanggapi ini untuk melaksanakan ini apa yang harus dilakukannya supaya cepat. Jadi memang dia menambah SDM. Menambah SDM untuk ini konteks judi online ya. Untuk memblokir, untuk melawan judi online ini. Maka dibuka informasi. Nah, kemudian ada banyak yang datang.
Kemudian ada namanya, katakanlah itu dikenal dengan Tony ya, Tony. Nah, dikenal dengan Tony ini menawarkan sosok anak Zulkarnain itu bukan? Iya, Zulkarnain. Menawarkan sosok anak muda. Adi. Ya, si Adi namanya. Aka, ya Adi. Oke, sosok anak muda ini hacker ini aslinya. Oke, kemudian dilihat SDM-nya, kemudian oleh Budiari dites. Wah, SDM dan alatnya mampu memblokir 50.000 sampai 100.000. Tapi Adi itu katanya tidak lulus seleksi. Ya, sebentar. Yang selama ini hanya 10.000. Jadi kan naik. Wah, ini progresif. Nah, tadi ditanya selama ini dia prosesnya tidak lulus seleksi. Tapi karena sudah atensi, begitu bahasanya. Karena ijazahnya tidak ada. S1. S1-nya, hanya SMA. Seperti yang saya katakan tadi, di dunia IT itu lazim. Ya, yang dilihat itu kemampuan, sehingga ya bukan masalah atensi. Ini kan yang mengurus administrasi penerimaan segala ini kan direktur pengendalian. Maka atas pertimbangan itu coba apa yang bisa dilakukan, skema apa supaya dia ini kemampuan dia ini bisa kita pakai. Kan nah kemudian berlanjut. Nah, diterimalah. Nah, ini bekerja bagus, ya diblokir situs itu. Nah, orang-orang yang saya bilang tadi bekerja ini menjadi terganggu. Ya, bandar-bandar ini terganggu, diblok-blok sama si AK ini. Terganggu. Wah, datang mereka ini. Wah, kita harus dekatin ini Deden dan kawan-kawan ini dan datanglah tawaran-tawaran tersebut ya. Datanglah, didekatin lah ini. Tadi dia bekerja bagus setelah diangkat. Siapa sih yang pertama kali didekati siapa? Yang tadi saya bilang orang kominfo yang sejak awal ini udah main ini kan terganggu. Ini komandannya Deden ini, ketuanya Deden ini. Nah, jadi terganggu karena di blok-blok ini. Kemudian ini datang dekatin si Aka ini, dekatin. Ditawarin lah persentase, ayolah segini. Tapi berkembang terus. Tapi sampai datang ke Pak Budi juga nggak? Sampai sekarang. Fakta, kita bicara kejaksaan dakwaan itu dulu ya. Sampai sekarang tidak ada seorang saksi pun, tidak ada satu bukti pun ya, tidak ada satu bukti pun yang menyatakan itu. Soalnya kan ada yang disebut juga ya bahwa bahkan sempat datang juga nih Zulkarnain begitu dan kawan-kawan ini ke rumah dinas Pak Budi di Widya Chandra itu untuk kan perihal ini. Tony itu emang teman dia kan saya bilang tadi dalam proses perkutan itu. Disebarlah informasi, ya datang banyak yang datang, termasuk Tony ini. Tony ini membawa AK, kan begitu. Ujungnya tadi presentasi kemampuan ini. Iya datang, benar. Datang ke rumah Pak Budi. Datang ke rumah Pak Budi, yang ngobrol. Membahas presentasi pembagian tadi, 50 bukan? Membahas tentang pemberantasan judi online ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini kan temenan, tolong dong saya diperintah begini oleh Presiden. Saya harus melakukan pekerjaan cepat. Tapi Pak Budi juga sempat curiga nggak sih apa ada upaya dari bandar untuk masuk ke sini? Jadi begitu masuk, dia ini udah curiga banyak yang main di sini. Begitu dia masuk, dia langsung lakukan perubahan SDM di kementerian itu. Dia geser-geser jabatan, fungsi dan tugasnya dia geser. Terbukti ketika dia masuk, ini progres jalan bagus. Nah, sampailah kejadian itu AK dan kawan-kawan ini berhasil dipengaruhi. Jadi Budiari di sini dihianati. Korban justru Budiari yang korban di sini. Nah, itu yang saya bilang. Dia tidak tahu apa yang dilakukan anak buahnya nggak gitu tahu, ya. Wajar saya melakukan pembelaan terhadap Budiari, tetapi sekali lagi kita bicara dari dakwaan itu saja. Dan ini sudah disampaikan di dalam pemeriksaan waktu di Mabes Polri. Kita bergeser dulu ya Bang Freddy ke Bu Yenti. Bu Yenti, kalau melihat dari duduk perkara saat ini, meskipun saat ini masih belum terbukti begitu ya, tuduhan hanya penyebutan dalam dakwaan saja. Tapi misalkan itu benar yang dilakukan oleh mantan Menteri Budi Ari, apakah ini bisa masuk ke TPPU? Seperti apa penjelasannya Bu Yenti? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau dari dakwaan ya, ini surat dakwaan ya, dan surat dakwaan itu kita tahu, masyarakat tahu karena ada pemberitaan dari jurnalis ya, dari pers, dan pers itu sangat penting. Jadi kita kan nggak tiap semua orang hadir ke pengadilan dan sebagainya. Kita terbantu dengan pemberitaan dengan pers itu ya.
Jadi saya ingin menempatkan juga ya bahwa kita sangat butuh media untuk mengawal semua. Kalau nanti media itu tidak benar ya kita lihat lagi. Tapi bagaimanapun juga sekarang beberapa media menyatakan bahwa dalam dakwaan disebutkan seperti itu. Kalau dakwaannya seperti itu seandainya benar, harusnya memang yang 50% dikatakan untuk Pak Budi Ari itu. Kalau masuk ke undang-undang ITE-nya mungkin belum kelihatan, tetapi kalau TPPU-nya langsung kelihatan. Kalau itu betul, nanti ada transfer atau ada pemberian yang mana itu kan bisa dilihat dari alat bukti. Alat bukti itu bisa jadi dari PPATK atau dari pembukaan rekening atau dari saksi atau dari banyak alat bukti 184 itu. Nah itu yang lebih nampak untuk Pak Budi Ari ini kalau itu betul adalah TPPU dulu, yaitu menerima. Karena kalau dari dakwaan itu kan yang mengoperasionalkan kalau kayak modusnya gitu ya. Modusnya itu kan yang Zulkarnain, kemudian yang lain-lain itu berempat itu adalah mereka bikin skema lah ya. Itu skema yang kemudian ada kong kali kong. Jadi kemudian disepakati ada 50% untuk Budi Ari, 30 dan 20%. Ya, kalau itu benar semua, di situ yang lebih nampak adalah TPPU-nya, yaitu dari mereka yang mengumpulkan kan tidak begitu nampak Pak Budi di dalam dakwaan ya, tidak begitu nampak Pak Budi Ari berkaitan dengan empat orang itu, apalagi dengan bandarnya. Tapi yang nampak adalah ketika sudah terkumpul itu diserahkan ke Pak Budi Ari 50% kalau ada buktinya. Nah dari Pak Budi Ari 50% itu sekarang di mana? Misalnya karena diserahnya kapan? Kalau itu kemana-mana lagi bisa menjadi TPPU lagi itu, atau nanti memang sejak awal ada skema bahwa Pak Budi Ari juga terlibat untuk penempatan dan lain sebagainya. Itu agak mendalam harusnya karena pasal 5 Yunto 55-nya itu mungkin dua tindak pidana, karena pencucian uang itu memang harus ada dua pasal, yaitu pasal kejahatan asalnya dalam hal ini judi online, undang-undang ITE yang mengandung perjudian, dan dari hasilnya itu yang menurut berita dan kita semua tahu ya, kita harus lihat ya bahwa yang tadinya 1 juta mungkin satu situs 8 juta, dan kemudian dari siap 5.000 di take down itu hanya 4.000 ternyata, yang 1.000 itu diamankan lah istilahnya begitu. Itu yang kita dengar di masyarakat ya, yang dengar di Pak Freddy ya, itu yang berkembang di masyarakat melalui media, dan media itu memang alat untuk masyarakat mengetahui dan mengontrol gitu ya. Sepanjang medianya salah atau bagaimana ya nanti kita lihat gitu. Tapi kalau dari media yang kita lihat seperti itu, saya terus terang lewat media ya Pak Freddy ya, karena kan kasusnya banyak sekali dan semuanya rata-rata TPPU, nggak mungkin saya hadir di pengadilan terus-terusan. Sementara seperti itu, jadi kental sekali, kalau itu benar, kental sekali TPPU-nya. Dan PPATK harusnya sudah ada. Tapi permasalahannya ini ya, dalam dakwaan yang seperti ini, kok nggak ada TPPU-nya, itu juga saya heran juga. Dan kalau seperti dalam surat dakwaan, peran Pak Budi Ari itu sangat ini ya, sangat, kalau betul ya Pak Feby ya, dalam surat dakwaan itu harusnya peran-perannya itu Pak Budi Ari sangat kuat untuk terlibat, untuk harusnya dijadikan tersangka juga dan terdakwa. Tapi ternyata kan tidak, itu hanya saksi saja. Nah ini kita juga nggak tahu ada apa. Biasanya kalau dakwaan seperti itu permulaannya pasti orang yang disebut yang perannya seperti ini mesti masuk juga jadi tersangka, tapi tidak, itu aja. Baik Bu Yanti, Mas Freddy ya. Mengetahui atau tidak bisa aja kena begitu Mas Freddy, tapi dijawabnya sesaat lagi ya. Setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.